Shalom, selamat sore jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Sore hari ini kembali dalam acara kita Sela. Saya ingin berbagi dengan saudara tentang hati Tuhan. Saudara, seringkali kita melihat perbuatan seseorang dan kita salah sangka karena kita nggak mengerti hatinya. Demikian juga dengan Tuhan, seringkali kita salah sangka terhadap apa yang Tuhan mau lakukan karena kita melihat apa yang terjadi tanpa mengerti apa yang ada dalam hati Tuhan terhadap saudara dan saya. Alkitab mengatakan bahwa hatinya Tuhan itu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa anak manusia datang tujuannya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah saudara, kalau saudara punya satu barang dan barang itu penting buat saudara, saya ambil contoh saudara punya HP, maka pada waktu HP saudara hilang, maka immediately begitu saudara sadar bahwa HP itu tidak lagi ada, maka saudara akan mulai mencari. Dan karena barang itu begitu penting untuk pekerjaan saudara, untuk konektivitas, maka saudara akan memastikan saudara mencarinya sampai ketemu. Dan buat Tuhan, saudara dan saya lebih penting daripada sekedar seperti kita kehilangan HP kita atau barang yang begitu penting. Karena dia punya tujuan utama datang ke dunia ini bukan untuk berbagi tentang sorga, bukan sebagai pengajar, bukan hanya sekedar buat mujizat, tetapi dikatakan dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dah, ayat ini adalah ayat yang merupakan kesimpulan dari cerita Zakeus. Seorang yang begitu dianggap tidak berkenan di dalam budaya orang Yahudi karena dia bekerja sama dengan pemerintah Romawi sebagai pemungut cukai. Dan dikatakan di dalam cerita di Lukas pasal 19 bagaimana Zakeus berusaha untuk bertemu dengan Yesus, berusaha untuk lihat Yesus. Bahkan dia rela untuk naik ke atas pohon untuk sekedar melihat siapa Yesus yang begitu populer pada waktu itu. Sepertinya di dalam cerita ini kita melihat bahwa Zakeus mencari Yesus, ingin bertemu kepada Yesus. Tetapi di dalam kesimpulan dari cerita ini dikatakan anak manusia yaitu Yesus sendiri yang mencari Zakeus. Seringkali kita berpikir bahwa kalau kita bisa datang kepada Tuhan karena kita cari Dia, kita cari Tuhan. Kita mungkin desperate, putus asa dalam keadaan kita, dan kita pergi ke gereja, kita cari Tuhan. Tetapi di balik semua pencarian itu, kebenarannya adalah karena begitu besar kasih Tuhan akan kita, maka Dia mencari kita. Dia mencari untuk menemukan. Dia bukan sekedar mencari, tetapi Dia mencari untuk menyelamatkan. Itu sebabnya Rasul Petrus mengatakan bahwa Tuhan itu sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kerinduan Tuhan adalah semua orang, berarti saudara dan saya yang mendengarkan acara ini, mungkin sekali saudara dan saya adalah bagian daripada yang sudah diselamatkan, tetapi banyak di antara teman-teman kita, banyak di antara kolega kita yang masih perlu mendengar berita keselamatan. Dan kalau kita mengerti hati Tuhan kita adalah kehendak Tuhan, adalah hati Tuhan untuk supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang. Dan cara Tuhan untuk datang kepada kita adalah lewat kemurahannya. Di dalam kitab Roma, Rasul Paulus mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Saudara, Tuhan menyatakan kemurahannya. Bisa terjadi lewat mujizat, bisa terjadi lewat penghiburan, bisa terjadi lewat macam-macam di dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya akhirnya kita yang jauh, merasa jauh dari Dia, boleh datang kepada Dia karena Dia mau mendekat kepada kita. Dia mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan Dia mau menyatakan hatinya kepada kita. Bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang Dia kasihi dengan sepenuh hatinya. Bahkan Dia rela mati
untuk kita. Itu sebabnya cerita-cerita di dalam Alkitab penuh dengan Tuhan datang mencari saudara dan saya. Tuhan datang untuk cari Zakeus, sekalipun Zakeus pemungut cukai. Tuhan datang kepada perempuan Samaria, sekalipun secara budaya orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tuhan memberikan waktu, sekalipun dia harus berpanas-panas berada di tepi sumur untuk bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, karena buat Tuhan perempuan Samaria itu penting. Demikian juga dengan saudara dan saya. Dan Alkitab mengatakan kalau kita dulu bukan anak, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Apalagi saat ini kita adalah anak-anak Allah. Apa yang menjadi bagian kita? Tentu ucapan syukur yang luar biasa. Dan bagaimana bentukan ucapan syukur itu kita bisa berikan kepada Tuhan. Apakah kita bisa membalas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita? Tuhan tidak minta untuk kita membalasnya ke sorga. Tetapi rasa syukur itu kita berikan kepada Tuhan lewat apa yang kita bisa saksikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena hati Tuhan adalah supaya semua orang saudara berbalik dan bertobat. Ia tidak menghendaki ada satupun orang yang binasa. Itu hatinya Tuhan. Biar hati Tuhan ini boleh menjadi hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.